Shalom saudara, kembali lagi dalam refleksi Gema Sinode Gereja Kristus Yesus. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini, saya mengajak saudara kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan, maka kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau menyendengkan telinga kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah hati kami dikuatkan, iman kami juga boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini adalah dari Mazmur nomor yang ke-77. Saat ini saya akan membacakan Mazmur nomor 77 buat saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat Engkau, ya Allah. Air telah melihat Engkau, lalu menjadi gentar. Bahkan samudera raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air. Awan gemawan bergemuruh. Bahkan anak-anak panah-Mu berterbangan. Deru guntur-Mu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalan-Mu dan lorong-Mu melalui muka air yang luas, tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Amin. Saudara terkasih, sebagian jauh pembacaan firman Tuhan dari Mazmur nomor yang ke-77. Saudara terkasih, bukankah hati kita sering terhibur ketika kita dapat melewati masa-masa sukar, masa-masa sulit di dalam kehidupan kita? Karena apa? Karena kita mengingat kembali akan pertolongan Allah bagi kita. Hati kita terhibur ketika ada mukjizat Allah, ada penyertaan Allah dan karya Allah di dalam kehidupan kita yang terus menopang dan memberikan kita kekuatan untuk terus bertahan dan bahkan berjalan terus menghadapi tantangan-tantangan di depan kita. Mungkin kita juga pernah memohon kepada Allah untuk memberikan keberanian untuk kita dapat menghadapi kesusahan, penderitaan, dan kesulitan hidup kita, bukan? Dan
Hati kita kemudian juga terhibur ketika apa? Ketika kita pernah merasakan dan mengalami pertolongan Allah yang begitu besar bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini setiap kita diperhadapkan dengan tantangan hidup yang semakin tidak mudah. Bahkan tidak ada seorang pun dapat menjamin bahwa krisis global dunia saat ini akan semakin membaik. Bukankah kita juga sering mendengar kata orang-orang bahwa dunia kita hari ini penuh dengan ketidakpastian? Ya, ketidakpastian ini bisa saja membuat kita menjadi gelisah, bahkan takut. Saudara yang terkasih, pemazmur yaitu Asaf. Pada Mazmur nomor yang ke-77 ini, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima yang kita baca tadi, Asaf dia berseru-seru kepada Allah. Asaf memohon keberanian ketika dia menghadapi kesusahan yang berat. Saudara yang terkasih, sumber kegelisahan Asaf itu tercatat dalam ayat yang kelima yang tadi kita baca. Dikatakan, engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata apa-apa. Saudara yang terkasih, ketika Asaf dia berseru-seru kepada Allah dan menyatakan permohonannya kepada Allah, maka fokus Asaf adalah pada masalah dan pergumulan yang dia hadapi. Fokusnya adalah pada dirinya sendiri dan bukan kepada Allah. Bahkan Asaf, dia ragu pada Allah. Apakah Allah masih menaruh belas kasihan di tengah-tengah kegelisahan? Tetapi kemudian saudara, di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-21, fokus Asaf berubah. Dari memikirkan diri sendiri pada awalnya, berubah menjadi menyembah Allah. Ayat yang ke-15 yang tadi kita baca, kemudian dia katakan, engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Saudara yang terkasih, ketika Asaf dia membuang segala keraguannya akan pemeliharaan Allah atas hidupnya, barulah kegelisahannya itu lenyap. Ayat 21, ayat yang terakhir dari nomor 77 ini, dia mencatat, dikatakan, engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Saudara yang terkasih, Asaf mengingat kembali akan mukjizat dan kesetiaan Allah yang telah menolong Israel melewati kesulitan-kesulitan mereka. Ingatan-ingatan itu telah mengubah fokus Asaf yang awalnya hanya fokus pada dirinya sendiri. Sekarang fokusnya hanya kepada Allah. Saudara terkasih dalam Kristus, apapun yang kita hadapi hari ini, sesulit apapun ke depannya saudara, kita punya Allah yang sanggup menopang dan menolong kita. Amin. Dia adalah Allah yang dapat kita percaya. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, mari selalu ingat betapa baiknya Allah di dalam hidup kita. Dan inilah yang akan menguatkan iman kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh membuat kami terus mengingat akan kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kami menghadapi problema hidup kami, pergumulan hidup kami, Tuhan tolong kami, supaya kami tetap melihat akan Engkau. Melihat bagaimana Engkau pernah menolong kami, maka hari ini pun Engkau juga akan menopang dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.